Shalom, haleluya, salam sejahtera, salam damai, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Anda semua pada pagi ini? Kita doakan agar Anda semua akan berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang bersemangat, dan dalam keadaan yang masih lagi teruja untuk mendalami firman Tuhan bersama-sama dengan kami ya, di dalam siri renungan sarapan kasih yang pastinya akan menghidangkan kepada kita sarapan kasih yang syarat dengan kasih Tuhan, syarat dengan pengharapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, dan juga syarat dengan kebenaran yang kita temukan daripada firman Tuhan yang pastinya akan membekalkan kita dengan segala daya, segala kekuatan, tenaga, dan kuasa rohani bagi kita untuk melalui jam-jam yang mungkin akan berasa begitu panjang sepanjang hari ini, untuk membantu kita berhadapan dan mengatasi segala bentuk masalah, cabaran, dan apapun ujian, pergumulan yang akan kita lalui sepanjang hari ini. Kita percaya di dalam Yesus ada kuasa itu, dan Yesus kita temukan melalui firman-Nya. Manusia hidup bukan daripada roti sahaja, ataupun nasi sahaja, ataupun mie sahaja, tetapi daripada segala firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan firman itu kita temukan di dalam Alkitab ya. Jadi sekali lagi bersama-sama dengan saya Pastor Brian Scott Padam di dalam siri renungan rohani Sarapan Kasih, dan bagi pihak Hope Channel Asia Tenggara, saya ingin memohon maaf kerana pada hari semalam ataupun kemarin kita tidak dapat bersiaran di atas ada beberapa sebab yang tidak dapat dielakkan. Namun kita memuji Tuhan kerana pada hari ini kita masih lagi bersemangat dan memiliki kesempatan untuk sarapan kasih bersama-sama ya. Hari ini saya rasa agak kurang sehat sedikit. Sudah beberapa hari ini ada tekuk ini ataupun tekak ini rasanya sedikit gatal-gatal, dan ada sedikit batuk, tetapi tidak mengapa. Marilah kita doakan agar saya juga akan mengalami kesembuhan dengan segera, dan dapat terus melayani melalui sarapan kasih kita setiap hari, bersiaran jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, Brunei, dan Indonesia, dan di Thailand ini masih lagi jam 6 pagi ya. Jadi selamat bersiaran dan selamat bersarapan, dan pastinya apa yang Anda santap dan hidangkan untuk sarapan pagi Anda juga akan mempertimbangkan agar sarapan Anda akan memiliki zat dan nutrisi yang cukup untuk membekalkan tenaga sepanjang pagi ini sehingga makanan seterusnya pada tengah hari nanti ya. Tetapi sarapan kasih kita akan menghidangkan bekalan tenaga yang cukup untuk Anda gunakan sepanjang hari, sehinggalah Anda menutup hari Anda dengan doa sebelum tidur ya. Jadi teruskan untuk bersarapan kasih, dan bagi Anda yang sudah pun bersama-sama dengan kita pada pagi ini, jangan lupa untuk berinteraksi dengan saya, untuk sekali lagi ya menuliskan ucapan kasih Anda, ucapan selamat pagi, kata-kata dorongan, kata-kata semangat untuk membantu rakan-rakan kita yang mungkin memerlukan sedikit dorongan daripada kita. Kita tidak tahu ya bagaimana ucapan kita itu mungkin agak ringkas, tetapi bagi mereka yang sedang bergumul dengan pelbagai bentuk masalah yang sangat memerlukan ucapan tersebut ya, mereka mungkin akan disentuh hati mereka dan didorong untuk mendekat dengan Yesus dan mendapatkan aliran kasih dan assurance, jaminan daripada Tuhan untuk membantu mereka kekal setia kepada Tuhan ya. Dan boleh juga untuk taipkan ayat Alkitab yang Anda gemari, ayat Alkitab yang mungkin berbicara dengan Anda secara terus, ataupun yang begitu bermakna untuk hidup Anda, yang sudah pun mengubah hidup Anda. Boleh jugalah dituliskan di dalam ruangan sembang live kita sebagai satu dorongan kepada rakan-rakan kita yang memerlukan assurance, jaminan daripada firman Tuhan ya. Jadi bukan saja sampaikan ucapan salam kasih, dan boleh juga ya titipkan ayat Alkitab
yang begitu bermakna bagi anda. Dan pada masa yang sama ya, jangan lupa untuk tuliskan permohonan-permohonan doa anda. Sekiranya ada sebarang permohonan doa yang ingin anda kongsikan untuk kita sama-sama doakan secara berjemaah pada hari ini, agar kita boleh mendukung satu sama lain di dalam doa. Dan kita percaya doa yang dilayangkan dengan penuh iman dan percaya dilayangkan di dalam nama Yesus Kristus, dan kita yakin Tuhan akan menjawab doa tersebut dan menyatakan jawaban doanya tepat pada waktunya, dan pastinya dalam keadaan yang begitu terbaik bagi hidup kita ya. Jadi jangan lupa untuk tuliskan permohonan-permohonan doa anda supaya kita dapat berdoa bersama-sama secara berjemaah pada pagi ini. Dan juga jangan lupa untuk share, untuk kongsikan pautan live kita ini di dinding pribadi Facebook anda. Share, tekan saja butang share itu, dan pastikan melalui perkongsian tersebut dengan satu tujuan yang spesifik, yang istimewa, untuk kita menjangkau lebih ramai jiwa, lebih ramai rakan kita, ahli keluarga kita yang merupakan kenalan FB kita. Mereka juga akan berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan yang kita santap bersama-sama pada pagi ini. Dan mereka juga mudah-mudahan dengan kuasa dan urapan daripada Roh Kudus Tuhan, mereka juga dapat disentuh, dapat diyakinkan oleh firman Tuhan, dan seterusnya. Mereka juga memiliki tekad untuk meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan bebanan dan masalah mereka, dan datang bersujud di hadapan Tuhan, memohon pengampunan dan seterusnya, bertekad untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ini yang merupakan tindakan-tindakan iman yang kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Kita tidak merendahkan kekuatan dan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan berjaya meyakinkan orang untuk percaya kepada Tuhan dan seterusnya mengembalikan hidup mereka hanya kepada pemilik utama, pemilik yang layak untuk memiliki keseluruhan hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi tugas kita, peranan kecil kita adalah untuk berkongsikan pautan live kita ini sahaja ya. Dan sementara anda menuliskan ucapan salam, ucapan kasih anda, boleh juga ya di tepi live chat itu ada emoji, ada tanda suka, ada tanda kasih, ada tanda love di sana. Boleh saja tekan ya, supaya kita ada banyak emotion ataupun reaction, supaya kita akan kekal trending ya di laman Facebook ya. Jadi maksudnya posting kita ataupun siaran ini akan kekal di dalam dinding pribadi anda, dan juga boleh dilihat ya, berada di sana untuk sepanjang hari ini ya, mudah-mudahan. Oke, selamat bersiaran bersama dengan saya. Bagi yang baru saja bersiaran bersama-sama pada pagi ini, dimanapun anda berada, di tempat makan di rumah anda, ataupun tempat-tempat makan di kedai-kedai makan, ataupun masih lagi di dalam kereta, ataupun sudah pun berada di tempat kerja, selamat kembali bersiaran dan bersarapan bersama saya dalam Sarapan Kasih pada pagi ini. Oke, kita ucapkan selamat pagi kepada teman-teman kita yang awal lagi sudah pun bersama-sama dengan kita. Sister Rachel Gonsung, good morning Pastor and everyone. Tuhan memberkati Sister Rachel yang setia bersarapan bersama-sama dengan kita. Daripada Sister Flora, Stayun, selamat pagi Pastor dan semua dalam Sarapan Kasih. Tuhan memberkati Flora sekeluarga. Sister Tinagura, Shalom, selamat pagi dan selamat menikmati Sarapan Kasih juga kepada Sister Tinagura. Daripada Sister Monica Flo, selamat pagi Pastor dan sahabat-sahabat dalam Kristus. Tuhan memberkati ya. Jadi ya, jangan lupa untuk teruskan menuliskan ucapan kasih anda, kongsikan ayat Alkitab, ataupun tanyakan persoalan, pertanyaan yang berkaitan dengan topik kita
pada pagi ini ya. Jadi sekali lagi kami memohon maaf kerana kemarin sepanjang hari itu kita tidak dapat ada kesempatan untuk bersarapan kasih atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan ya. Tetapi puji Tuhan hari ini hari Jumaat 19 hari bulan Mei tahun 2023. Hari Jumaat adalah hari yang dinanti-nantikan untuk menyimpulkan satu minggu itu sebelum kita menyambut ketibaan hari Sabat ya, pada lewat petang ini apabila matahari terbenam, dan esoknya kita akan meluangkan masa untuk beribadah kepada Tuhan, meluangkan masa untuk bergaul juga bersama dengan keluarga besar gereja kita ya. Jadi hari Jumaat ini hari yang dinanti-nantikan untuk kita bersiap melepaskan segala bentuk bebanan kita dan bersiap untuk beristirahat ya, dan menikmati keindahan damai sejahtera ketenangan yang Tuhan sudah sediakan pada hari Sabat yang istimewa, hari kudus Tuhan, dan hari yang Tuhan telah peruntukkan bagi kita untuk beribadah dan menyembah Dia. Daripada Sister Rauda Kwa, selamat pagi semua. Selamat pagi juga kepada Sister Rauda Kwa. Okey, pagi ini kita akan menyanyikan satu lagu. Dan lagu ini juga merupakan lagu yang mengingatkan kita bahawa di dalam kehidupan kita ini kita tidak dapat mengendalikan sepenuhnya ya. Pastinya ada keterbatasan di dalam keupayaan manusiawi kita ini, tetapi kita sangat berharap dan kita boleh percaya kepada kendalian Tuhan bahawa Dia pastinya akan menolong kita untuk melalui hari-hari kita, dan Dia juga memberikan kita peluang dan kesempatan untuk melakukan segala sesuatu ya di dalam upaya kita. Dan kita lakukan segala sesuatu itu dengan cara yang terbaik ya. Tuhan telah pun memperuntukkan waktu-waktunya yang sesuai bagi hidup kita. Dan tetapi waktu Tuhan itu merupakan waktu yang terbaik. Kita tidak akan dapat memahami bagaimana Tuhan bekerja pada waktunya, tetapi Dia pada masa yang sama memperuntukkan kepada kita waktu-waktu yang begitu penting, yang begitu signifikan di dalam kehidupan kita untuk kita kendalikan. Ya, mungkin kita tidak akan dapat melakukan segala sesuatu itu pada satu masa. Kita memerlukan planning, perancangan supaya kita boleh menggunakan segala waktu yang Tuhan peruntukkan kepada kita itu dengan cara yang terbaik, dengan segala kepenuhannya, supaya waktu-waktu itu akan memberkati kehidupan kita. Tetapi apapun waktu Tuhan memang bukan waktu kita. Jangan kita sesali keadaannya, walaupun dalam apapun keadaan hidup kita ini, dan kita cuba menyesuaikannya dengan waktu Tuhan. Sudah pastinya Tuhan bekerja dengan cara yang istimewa dan seringkali begitu misterius ya, sehingga kita tidak dapat memahami bagaimanakah kehidupan kita ini disesuaikan di dalam skala waktu Tuhan. Tetapi apapun kita tidak menyesali, kerana kita tahu dan percaya dan yakin bahawa Tuhan mengendalikan kehidupan kita dengan begitu terancang, begitu sistematik, begitu strategik ya, sehingga kita akan menikmati berkat yang cukup berlimpah pada akhirnya. Jangan pernah menyesali keadaan hidup kita ya, sekiranya kita berada di dalam kendalian tangan Tuhan yang sangat berkuasa itu. Pastikan kita meletakkan sepenuhnya total confidence, keyakinan yang penuh di dalam kendalian Tuhan pada waktunya. Untuk semua orang ya, ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Tetap setia. Peranan kita adalah untuk setia meletakkan segala harapan dan sandaran kita itu kepada kendaliannya, kepada kuasanya dan hikmatnya, His wisdom. Dalam segala hikmat dan kebijaksanaan, Dia pasti akan mengendalikan hidup kita dengan cara yang terbaik bagi kita. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu,
Ya, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya dan yakin Tuhan sedang memenuhi janjinya bagi kehidupan kita. Janji Tuhan itulah yang memberikan kita pengharapan untuk terus move forward, untuk terus maju di dalam kehidupan kita. Ya, dan itulah yang menjadi pemangkin kita, pemacu kita untuk bertahan dan terus melakukan yang terbaik untuk memuliakan dan memuji namanya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, ya. Sabar menanti waktu Tuhan. Sabar, dan pada masa yang sama kita juga melakukan yang terbaik untuk waktu-waktu yang Tuhan telah peruntukkan kepada semua kita. Tetapi kita yakin percaya waktu Tuhan itu pasti ada. Jawaban Tuhan itu pasti datang. Mujizat dan kuasa Tuhan itu pasti akan dinyatakan tepat pada waktu Tuhan. Karena apa? Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Jadi itu adalah satu kualiti ataupun seharusnya menjadi satu pendorong kepada semua umat percaya bahawa waktu Tuhan itu pasti datang. Yang kita perlu lakukan adalah untuk bersandar sepenuhnya kepada kendalian Tuhan dan juga pimpinan Tuhan dan strategi Tuhan untuk memastikan kehidupan kita akan terpelihara di dalam kasih-Nya, terjamin, dan pastinya nanti akan menerima curahan kuasa dan berkat yang penuh, yang pastinya akan menjadi satu sasaran penting, sasaran utama bagi kita untuk menerima hidup kekal dan keselamatan yang abadi itu, ya. Tetapi pada masa ini marilah kita bersabar terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua bukan ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, waktu Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan
menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Pasti ada waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami sangat bersyukur pada pagi ini. Sekali lagi kami dibangunkan daripada tidur kami dalam keadaan yang sehat dan selamat, dan masih lagi berkesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur kerana masih lagi berpeluang untuk bersarapan kasih bersama-sama, mendalami firman Tuhan, mendapatkan segala berkat dan juga kekuatan kuasa rohani yang Tuhan sediakan melalui firman-Mu. Tolong kami Tuhan pada pagi ini, sementara kami beribadah, sementara kami mendalami firman-Mu bersama-sama, tolong kami untuk menemukan Yesus Kristus dan seterusnya menghidupkan kebenaran Tuhan itu di dalam hidup kami. Berkati teman-teman saya dimanapun mereka berada pada hari ini, semoga mereka juga akan mendapat limpahan berkat Tuhan dan seterusnya memiliki hidup yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera dan kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, selamat bersama-sama di dalam sarapan kasih pada pagi ini. Sekali lagi Hope Channel Asia Tenggara memohon maaf kerana pada pagi kemarin dan sepanjang hari itu kita tidak dapat bersiaran atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Tetapi hari ini dan mudah-mudahan hari-hari yang seterusnya kita akan kekal setia untuk beribadah setiap pagi bersarapan kasih jam 7 pagi waktu Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan jam 6 pagi di Thailand ini. Okey, kita ucapkan selamat pagi kepada yang baru bersiaran bersama-sama dengan kita daripada Sister Doris, Sister Doris Wong. Shalom dan selamat pagi Pastor, serta selamat bersarapan kasih bagi semua kita. Selamat pagi Sister Doris, Tuhan memberkati. Daripada Sister Bonika ada satu permohonan doa di sini. Tolong doakan sahabat saya Neil Chang dalam keadaan yang sakit sekarang ini, jantung bermasalah, sakit jantung bermasalah dan dalam pergumulan kewangan, pergi hospital supaya Tuhan campur tangan dan memberikan jalan keluar kepadanya daripada bebannya. Ya, kita doakan pada pagi ini khusus untuk saudara kita Neil Chang agar Tuhan akan terus campur tangan untuk meringankan bebanannya, terlebih untuk menjamah tubuhnya melalui rawatan dan apapun perancangan untuk pemulihannya, dia akan dapat sembuh dengan segera, dan terlebih untuk menyediakan sumber-sumber keuangan untuk membantu dalam transportation ataupun perjalanannya ulang-alik ke hospital. Ya, jadi kita tidak ada sandaran yang lain yang lebih berkuasa selain daripada Tuhan Yesus Kristus yang kita agungkan dan muliakan di dalam hidup kita, ya. Daripada saudara Elder Midin Lakuman Idin, Sonong Kosobon Pastor, selamat bersarapan kasih kepada saudara Midin juga. Daripada saudara Alfred Polisa, selamat pagi kepada semua sahabat mana sahaja berada, Tuhan menyertai selalu. Selamat pagi dan selamat bersarapan kasih saudara Alfred, Tuhan memberkati. Daripada Sister Flora, terima kasih Pastor dengan lagu rohani yang sangat menyenangkan. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan hari ini walaupun kita kurang sehat, tetapi kita masih lagi dapat diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Daripada Sister Felsi, Sister Versi Rongga, selamat pagi Pastor. Selamat pagi juga kepada Sister Felsi dan amin daripada Sister Tinagura, ya. Jadi apapun, kita masih lagi bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersarapan kasih
masih melayani satu sama lain untuk meneguhkan dan mendorong satu sama lain di dalam iman. Dan jangan lupa untuk doakan satu sama lain juga. Doakan buat saya juga, semoga akan sehat dengan segera, supaya saya juga dapat melayani di dalam pekerjaan Tuhan dan berkongsikan firman Tuhan kepada Anda semua setiap pagi dalam sarapan kasih ini. Saya masih lagi ada semangat dan keterujaan untuk memastikan Anda semua tidak ketinggalan mendalami dan menikmati sarapan kasih setiap hari, ya, setiap hari, setiap pagi. Hari ini kita akan berbicara tentang ada waktu, pasti ada waktu, ya. Pasti ada waktu. Jangan risau, jangan khawatir, pasti ada waktu. Tuhan telah memperuntukkan setiap kita dengan waktu yang cukup sebenarnya, tidak kurang, tidak lebih. Berapa jam yang Dia telah peruntukkan kepada kita untuk menikmati hidup ini setiap hari. Ada yang mengatakan, ya Tuhan memberikan kita 24 jam, tetapi Tuhan tidak mau kita hidup 24 jam itu, ya, karena blok 24 jam itu juga Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan untuk menguruskannya. Ya, maksudnya kita tidak boleh menggunakan 24 jam itu untuk bekerja dan berjaga. Sudah pastinya ada masa untuk kita berehat, ada masa untuk kita tidur. Dan pakar kesehatan menasihatkan kita untuk merancang tidur kita sekurang-kurangnya 8 jam satu hari, ya, tetapi jangan pula lah sampai berbelas jam satu hari, karena kita juga dituntut untuk produktif di dalam hidup kita, ya, supaya masa-masa yang kita hidupi ini, yang kita gunakan juga akan digunakan secara bijak, berhemah, dan pastinya dengan tujuan untuk mendatangkan keberhasilan dan juga berkat buat kita, ya. Jadi kita peruntukkan masa yang cukup untuk tidur dan berehat, sekurang-kurangnya 8 ataupun 10 jam, ya. Tetapi untuk masa-masa yang lain itu Tuhan menyediakan ruang dan kesempatan untuk melakukan pelbagai perkara. Dan perkara-perkara tersebut sudah pastinya perkara-perkara yang Tuhan inginkan agar kita nikmatinya demi untuk memelihara kesejahteraan hidup kita dan juga membekalkan kita dengan segala bentuk berkat dan juga keberhasilan serta sukses. Ya, mari kita buka Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga ini merupakan satu buku ataupun satu perenggan chapter, satu pasal dalam koleksi himpunan sebenarnya nasihat-nasihat yang syarat dengan pengajaran, dan sekiranya kita mengamati message daripada setiap pasal dalam pengkhotbah itu, sudah pastinya kita akan cukup diamarkan, ya, diperingatkan, dan kita akan terjaga daripada lena kita, dan bersiap-siap, ya, untuk memastikan sama ada kehidupan kita sudah disesuaikan dengan rencana Tuhan, dan kita sudah melakukan segala sesuatu di dalam cara Tuhan, dan berdiri di dalam jalan Tuhan, dan juga melalui laluan yang sudah ditentukan ataupun ditetapkan oleh Tuhan, ya. Jadi dalam pengkhotbah pasal yang ketiga ini kita belajar tentang waktu. Untuk setiap perkara ada waktunya, ya, ada waktunya tersendiri. Mari kita mula bacakan ayat yang begitu menarik sekali, karena ayat ini dia berlawanan, ya, dia ada opposite. Ada waktu untuk ini yang baik, ada pula waktu untuk yang tidak baik itu. Ya, mari kita bacakan Pengkhotbah pasal yang ketiga. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu, ya. For everything there is time. Untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang tidak baik, semuanya ada waktu. Tuhan memberikan kita 24 jam. Minus 8 jam untuk tidur, kita masih ada 16 jam. Apa yang akan kita gunakan untuk 16 jam itu? Adakah kita akan gunakan sepenuhnya 16 jam itu untuk bekerja, mencari uang, untuk memperkayakan diri kita secara material, sehingga kita mengorbankan jam-jam yang harus digunakan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan lain di dalam hidup kita, yaitu terpulang kepada hikmat dan kebijaksanaan serta pilihan
yang kita tentukan untuk diri sendiri. Ya, tetapi untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu untuk apa? Ada waktu untuk lahir. Tetapi ada juga waktu untuk meninggal. Manusia dilahirkan dan akhirnya manusia akan meninggal. Kita berbicara tentang kematian fisikal, kematian sementara yang harus kita lalui karena dosa ya di dunia ini. Ya, kita tidak berbicara tentang kematian kekal ya, karena walaupun kita mengalami kematian fisikal, kematian temporal yang sementara itu, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, telah pun menyerahkan hidup kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai penebus dan juru selamat, kita akan dibangkitkan pada hari kebangkitan itu, pada waktu Yesus datang kedua kali. Tetapi yes, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Tetapi yang penting apa yang kita lakukan di antara kelahiran dan kematian itu. Adakah Anda menggunakan waktu itu dengan baik? Di antara masa kelahiran dan juga kematian. Ya. Jadi nasihat kita adalah untuk menggunakan segala waktu di antara itu dengan penuh berhemat, dan menetapkan, bertekad untuk melakukan segala sesuatu mengikut cara dan ketetapan Tuhan. Ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada juga waktu untuk mencabut yang ditanam. Bukan menuai ini, menanam, tetapi mencabut kembali apa yang telah ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada masanya untuk membangun, ya. Semua opposite sini yang bertentangan. Ada waktu untuk menangis. Ada juga waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, bersedih, berkabung. Ada juga waktu untuk menari dengan sukacita. Ada waktu untuk membuang batu. Bukan buang batu maksudnya kita melupakan melupakan orang-orang di sekeliling kita, ya, ataupun maksudnya kita tidak lagi berhubungan dengan mereka, kita buang batu, ya. Bukan itu maksudnya. Ada waktu untuk buang batu, ya. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Batu yang dibuang kemudian kita kumpulkan balik. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada masanya kita mencari. Melakukan dalam segala upaya kita untuk mencari. Tetapi ada waktunya untuk kita pasrah. Rugi pun rugilah. Ya. Ada waktu untuk kita menyimpan. Ada waktu juga untuk kita membuang. Ada waktu kita simpan, kita kumpul-kumpul. Ada waktu untuk kita buang sahaja. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada masanya kita perlu berdiam, ada masanya kita harus berbicara, mengeluarkan pendapat kita. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada pula waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Semua yang kita lakukan itu yang disebutkan tadi memang memerlukan pengorbanan kita, jerih payah kita, dan pastinya meletihkan untuk melakukan ya dalam segala upaya kita sepanjang hari tersebut. Tetapi ayat yang ke-11, Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dia membuat segala sesuatu indah. Pada waktu siapa? Pada waktu Tuhan. Pada waktu kita ini kita seakan-akan begitu sibuk, begitu obses dengan apa yang kita lakukan dalam masa 24 jam itu, ya, sehingga kita tidak dapat, sering gagal memperuntukkan 8 jam untuk tidur. Ada yang hanya tidur mungkin 3-4 jam satu hari. Ya, saya beberapa hari ini tidak dapat tidur, ya, karena sedikit terganggu dengan keselesaan, especially kerongkong, ya, batuk-batuk sedikit.
Tetapi begitulah, kita tidak dapat mengendalikan dan mengawal sepenuhnya masa kita itu. Karena kita kekurangan tekad itu. Kita terlampau obses dengan apa yang menjadi beban dan permasalahan kita. Sehingga tumpuan kita adalah untuk memenuhi segala desakan dan tuntutan yang mendesak itu. Immediate needs, keperluan yang mendesak itu. Sehingga kita tidak mengendalikan ataupun kita tidak menguruskan masa kita itu dengan cara yang betul. Tuhan menguruskan masanya, waktunya dengan begitu tepat dan terbaik. Itu sebabnya ayat yang ke-11 mengatakan segala sesuatu itu indah pada waktu Tuhan. Tetapi bagi kita segala sesuatu itu mungkin membebankan, membosankan pada waktu-waktu kita melakukannya, menguruskannya. Satu lagi pelajaran yang kita dapat daripada pasal pengkhotbah pasal yang ketiga ini adalah kesia-siaan. Sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan itu di luar daripada kasih Tuhan, di luar daripada campur tangan ilahi, di luar daripada kendalian Roh Kudus Tuhan yang memimpin kita untuk melakukan dan memberikan yang terbaik agar hari itu penuh. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu penuh, filled up ya dengan berkat dan juga keberhasilan. Tetapi menjadi kesia-siaan karena kita gagal menyusun keutamaan-keutamaan kita di dalam hidup kita. Kita terbeban, apa yang kita lakukan, kita mengumpul, tetapi pada masa yang sama kita membuang. Ada waktunya kita beroleh, tetapi sering juga kita rugi. Ada waktu untung, ada waktu rugi. Ada waktu untuk kita ketawa, tetapi ada juga waktu untuk kita menangis. Segala yang ada di dunia ini kesia-siaan. Sekiranya kita gagal menguruskan waktu yang Tuhan peruntukkan kepada kita itu dengan cara Tuhan, jalan Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan, itu sangat penting. Kita melakukan dalam upaya kita dengan cara yang terbaik sekalipun, tetapi apabila tujuan kita adalah untuk memegahkan diri, tujuan kita adalah untuk supaya kepuasan itu kita nikmati, ya walaupun dengan cara yang kita tahu bertentangan dengan ketetapan Tuhan, kita mau lakukan dengan segera dan pantas. Kita menghindarkan segala ketetapan dan kebenaran yang seharusnya memandu cara kita menguruskan waktu itu, ya, segala-galanya akan menjadi sia-sia. Kita tidak akan dapat mencapai satu kepuasan maksimal, kepuasan sejati, karena masih lagi akan rasa kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada waktu di dalam pengurusan waktu kita, pengurusan masa kita. Tuhan tidak disertakan. Bukan saja disertakan, dia tidak pun berkuasa, dia tidak pun di atas untuk mengendalikan pengurusan masa kita dengan cara yang akan memuliakan dia. Dan pengurusan masa ini juga merupakan satu ibadah, satu kebaktian. Apabila kita boleh menguruskan masa dengan baik, itu merupakan satu ibadah yang sejati. Karena pengurusan masa dengan segala bentuk pimpinan, bimbingan Tuhan, dan dengan keupayaan dan kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan sudah pastinya memuliakan Tuhan dan mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan itu, scale, frame, waktu Tuhan itu haruslah menjadi penaung kepada pengurusan waktu-waktu kita di dunia ini secara pribadi. Ya, jadi maksudnya kita harus meletakkan skala frame waktu kita itu di bawah blok besar waktu Tuhan itu. Dan tahu bahwa waktu Tuhan itu pastinya yang terbaik. Ayat 12, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Tuhan tahu kecenderungan, kerinduan hati kita adalah untuk apa?
bersuka-sukaan. Ya memang kita harus hidup menikmati segala kenikmatan, bersuka-suka, tetapi ingat, segala sesuatu yang kita nikmati di dunia ini, jika dilakukan dengan cara yang salah, bertentangan dengan ketetapan Tuhan, itu merupakan suka-suka yang sia-sia. Mungkin kita menikmatinya, tetapi kita tahu dan yakin penghujungnya bukanlah hidup kekal. Penghujungnya kemungkinan besar adalah kebinasaan dan kematian kekal. Dan bahwa ayat 13, setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Kita harus mengakui bahwa Tuhan yang memberi, Dia yang memberkati, Dia yang menyalurkan sumber berkat yang kita nikmati dalam hidup kita ini. Dialah sumbernya, aliran air kehidupan, aliran berkat, kasih yang penuh kelimpahan itu datang daripada Tuhan. Kita mengakui itu. Dan apabila kita mengakui itu, maka setiap masa, setiap waktu yang kita terima, yang Tuhan peruntukkan itu, maka sudah pastinya kita ingat, be reminded, always be reminded that God has to be there. Tuhan Allah harus ada di sana. Dan ketetapan Tuhan itu menjadi polisinya, dasar kepada pengurusan masa kita. Dan ayat yang ke-14 saya akan simpulkan di sini. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Yang Tuhan rancangkan itu kekal. Yang manusia rancangkan itu sementara. Ya. Tetapi kalau kita bersandar penuh kepada kendalian dan campur tangan ilahi, maka rencana Tuhan itu pastinya yang terbaik dan kekal memelihara kita sehingga selama-lamanya. Tetap ada untuk selamanya, itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang penting, sementara kita menguruskan waktu kita, harus kita ingat, kita harus mengakui Dia dalam segala langkah jalan hidup kita. Dan kita tanamkan hati yang sentiasa takut akan Allah. Supaya pengurusan waktu kita dalam skalanya, dalam blok masa waktu Tuhan itu, pastinya akan membawa berkat yang berlimpah. Dan berkat Tuhan itu akan menyedarkan kita untuk mengakui Dia dalam segala perkara. Mengakui Dia dalam segala tingkah kita. Dan kita menanamkan sifat takut akan Allah dan ingin memuliakan Dia sepanjang masa. So, memang ada waktu. Waktu untuk melakukan kebaikan dan waktu untuk menerima keburukan. Tetapi, marilah kita menguruskan waktu kita dengan baik. Ambillah satu perkara pada satu masa. Take one thing at a time. Ya. Kita tidak dapat menggunakan 24 jam itu untuk melakukan segala sesuatu. Itu juga mengajar kita untuk memperuntukkan waktu agar kita boleh mencapai perkara-perkara yang penting, mengikut keutamaan-keutamaannya. Dan kita boleh meluangkan waktu dengan seimbang untuk setiap perkara. Seimbang untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan, menikmati firman-Nya, bersarapan kasih. Ya, mungkin hampir 1 jam, tetapi itu merupakan satu tekad kita. Itu merupakan satu komitmen kita untuk bersarapan kasih setiap pagi, jam 7 pagi. Dan kita juga ada balance untuk bekerja. Tetapi harus ada balance, keseimbangan untuk meluangkan waktu dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekeliling kita. Ya. Jangan kita hanya obses dengan kerja sehingga mengorbankan ikatan kasih di antara suami istri, ibu bapa, anak-anak, dan orang-orang di sekeliling kita. Obses untuk bekerja, mencari nafkah, kerjaya kita, tetapi kita gagal untuk bekerja bagi Tuhan, meluangkan waktu untuk melayani di dalam pekerjaannya, melakukan respons kita ataupun tuntutan dan amanat yang telah Tuhan tinggalkan kepada kita untuk menginjil, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Itu pun harus ada keseimbangannya.
kita harus ada komitmen untuk melakukan, menunaikan tuntutan Yesus itu di dalam hidup kita. Semuanya dalam blok 24 jam itu. Bagaimana Anda menguruskannya? Adakah selama ini Anda gagal menguruskan masa Anda dengan baik? Ataupun terlampau obses dengan perkara-perkara yang tidak relevan, ataupun kita tahu adalah kesia-siaan, tetapi karena desakan, keinginan segera itu, maka Anda tidak mempertimbangkan hal-hal lain. Dan Anda lebih rela mengorbankan yang penting, yang signifikan itu, daripada blok masa itu. So, saya tinggalkan persoalan ini kepada Anda semua. Adakah Anda sudah menguruskan masa dan waktu yang Tuhan peruntukkan kepada Anda itu dengan bijak dan berhemah? Ataupun Anda memerlukan bantuan untuk melakukannya? Tuhan pasti akan menyalurkan bantuan tersebut untuk membantu Anda dan saya. Yang penting adalah menyusun keutamaan kita, priorities, dan merancang strategi kita. Dan bertekad untuk melakukannya dalam segala keseimbangan, balance, dan juga menyesuaikan waktu kita dengan waktu Tuhan. Sabar, segala sesuatu pasti akan diberikan, dinikmati. Tuhan memberikan waktu-waktu itu cukup sebenarnya. Yang penting kita melakukan tugas dan peranan kita dengan setia dan bersandar penuh kepada pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk membolehkan kita melakukan segala sesuatu itu dengan seimbang dan boleh mencapai kejayaan dan mendapatkan sukses dan keberhasilan itu dengan penuh. Oke, mari kita bacakan beberapa ucapan yang baru. Kepada daripada ini siapa sahabat kita? Ya, daripada Sister Felsi. Sister Felsi mengucapkan permohonan doa, Pastor, mohon bantu doakan anak saya yang akan ikut penamatan tanggal 8 Jun ya, 8 Juni. Bergumul saya belum punya uang untuk biaya penamatan. Terima kasih. Oke, mungkin graduation ya, ataupun penamatan pengajiannya ya. Jadi kita doakan agar Sister Felsi akan mendapatkan sumber keuangan yang cukup untuk membiayai penamatan pengajian anaknya ya. Jadi itu kita akan doakan nanti. Sister Mala Amoksu, morning Pastor, untuk esok salam hari Sabat ya. Sabat akan bermula petang ini sejurus pada masa matahari terbenam. Kita akan beristirahat, mendapatkan kedamaian dan akan menikmati berkat istirahat Sabat dan juga berkat-berkat lain yang istimewa yang Tuhan sudah janjikan. Kepada Nomi, selamat pagi Nomi. Daripada Saudara Midin, pengkhotbah pasal yang ketiga. Amin. Ayat Alkitab sarapan kasih pengkhotbah 3. Puji Tuhan, Saudara Midin. Aunty Nelsie, good morning. Here is watching with you, Aunty Nelsie. Semoga Aunty Nelsie sehat. Saya pula yang tidak sehat. Minta Aunty Nelsie tolong doakan saya juga ya. Doris Wong, amin. Oke, kita akan berdoa. Ada permohonan doa satu daripada saudari kita Bonika Flo, sahabatnya Neil Chang yang kurang sehat, masalah kesehatan jantung dan memerlukan biaya keuangan untuk ulang-alik mendapatkan rawatan di hospital. Dan kita juga doakan untuk Sister Felsi yang memerlukan biaya yang cukup untuk membiayai penamatan graduation anaknya ya, ya untuk menyelesaikan yuran di SMP ya, SMP di SMP is sekolah menengah rendah ya, bagi kita mungkin tingkatan 1, 2 atau dan 3 ya, tingkatan sekolah menengah ya, jadi memerlukan bantuan keuangan itu ya. Jadi tapi kita tuntut janji Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha besar, maha kaya, dan Dia adalah sumber berkat ya. Jadi Dia mau kita tuntut janjinya itu dalam doa kita, dan yakin percaya Tuhan ada cara untuk menyalurkan berkatnya kepada semua kita. Oke, mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami yang kami kasihi dengan seluruh jiwa, kekuatan, dan hati kami. Kami sangat bersyukur Tuhan kerana kami dapat merasai kasih Tuhan yang menaungi hidup kami. Dan aliran berkat Tuhan yang kami nikmati senantiasa di dalam hidup ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kerana Engkau Allah yang begitu pribadi, yang rindu untuk menjalinkan perhubungan yang erat dan intim bersama-sama dengan kami umat manusia yang Engkau ciptakan dan Engkau kasihi Tuhan. Kami bersyukur dan kami memuji Tuhan. Haleluya. Pada pagi ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan dan bagaimana rendahnya, kerdilnya kami ini di hadapan Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan karena Engkau extend, Engkau menyalurkan keselamatanmu, hidup kekal itu kepada kami, menebus kami daripada dosa dan perlanggaran kami, mengorbankan Yesus Kristus di salib demi untuk mengangkat martabat kami menjadi anak-anak Tuhan dan akan mewarisi kerajaan surga yang Yesus sedang persiapkan pada masa ini. Tolong kami untuk kekal setia sebagai respons kasih kami, respons penghargaan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan membantu kami untuk setia, bertekad mempertahankan keselamatan itu dan mempersiapkan kami untuk hidup kekal bila Yesus datang kedua kali nanti. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa untuk teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan memerhatikan segala bentuk keperluan mereka secara pribadi dan keperluan keluarga mereka. Kami tahu Engkau punya rancangan yang terbaik mengikut waktu dan jadwal Tuhan. Tetapi sebagai manusia yang lemah ini Tuhan, kami seringkali gagal untuk menguruskan masa dengan baik. Waktu-waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, kadang-kadang kami terlalu obses untuk menggunakan waktu kesepenuhnya untuk melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Tolong kami untuk boleh melakukan di dalam sifat dan perasaan yang takut akan Tuhan dan sentiasa ingin memuliakan Tuhan dalam apapun yang kami lakukan. Tolong kami untuk menyusun keutamaan-keutamaan dan juga merangka strategi yang terbaik agar waktu-waktu itu kami akan gunakan dengan cara yang berhemah, dengan cara yang bijak, untuk memastikan kami menikmati berkat Tuhan yang istimewa dan sempurna itu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menyesuaikan waktu-waktu kami itu di dalam skala besar, frame besar, rangka besar waktu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk permohonan-permohonan doa sahabat-sahabat saya. Tuhan, kami ingin doakan saudara Neil yang ada masalah kesehatan berkaitan dengan jantungnya. Dan dia harus berulang-alik ke hospital yang memerlukan biaya. Tuhan, Engkaulah Allah yang begitu peduli akan kesejahteraan hidup kami. Kami ingin bawa nama Neil ini kepadamu Tuhan. Kami ingin doakan agar Tuhan akan melakukan mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Dengan tangan yang berkuasa itu Tuhan, biarlah Yesus Kristus menjamah dan menyentuh tubuhnya. Hanya di dalam nama Yesus saja dia akan mendapatkan kesembuhan dengan segera. Apapun bentuk rawatan dan ubat-ubatan yang diterimanya Tuhan, biarlah semua itu membantu dalam proses penyembuhan ini. Dan Tuhan akan membekalkan dia dengan sumber keuangan yang cukup agar dia dapat menggunakan biaya tersebut untuk melalui proses rawatan itu dengan terbaik. Kami serahkan Neil kepadamu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, dan biarlah dia menerima kasih karunia-Mu melalui kesembuhannya yang total. Kami doakan untuk Sister Felsi Tuhan, yang bergumul untuk mendapatkan biaya yang cukup untuk melunaskan yuran pengajian SMP anaknya. Tuhan, saat ini kami tuntut janji Tuhan yang maha besar, maha kaya untuk menyalurkan berkat keuangan itu kepada Sister Felsi, agar dia dapat menyelesaikan biaya tersebut
dan seterusnya anaknya dapat melanjutkan pengajian untuk tingkat SMA. Tuhan, kami doakan untuk semua pergumulan kami. Tidak ada yang lepas daripada bergumul dengan masalah. Tetapi kami tahu Tuhan campur tangan dengan cara yang begitu indah dan luar biasa. Itu sebabnya kami ingin serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah sementara kami mempersiapkan untuk menyambut hari Sabat Tuhan yang bakal tiba apabila matahari terbenam nanti. Kami akan mengakui kebesaran Tuhan. Tuhan Allah pencipta kami. Dan Tuhan inginkan kami untuk menikmati istirahat, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan menikmati fellowship kami antara satu sama lain. Nama Tuhan akan terus dipuji dan dimuliakan. Dan jawaban bagi permohonan-permohonan doa kami akan dinyatakan pada waktu Tuhan dengan cara yang begitu indah dan terbaik bagi hidup kami. Tuhan tolong berkati teman-teman saya dimanapun mereka berada, yang bersarapan secara langsung dan menyaksikan siaran rekaman ulangan ini. Biarlah mereka menerima berkat yang berkelimpahan dan seterusnya dimenangkan, dikekalkan dalam kasih karunia Tuhan, dan bertumbuh secara dinamik, secara progresif, dan mencapai kedewasaan iman yang akan membantu mereka untuk kekal teguh bersandar kepada Tuhan dan berdiri teguh di atas firman Tuhan dan memiliki tekad untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab permohonan doa kami. Semua ini kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah pun bersarapan kasih bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami dalam media sosial kami di hopetv.asia. Itu merupakan laman sesawang rasmi Hope Channel Asia Tenggara, hopetv.asia, untuk mendapatkan program-program di dalam pelbagai bahasa. Dan sekiranya Anda ingin spesifik untuk mendapatkan program dalam bahasa Melayu, bolehlah melayari saluran YouTube Hope Channel Asia Tenggara ataupun youtube.com/hopetv.malay ataupun Facebook Hope Channel Asia Tenggara, facebook.com/hopetv.malay ya. Jadi jangan lupa untuk melayari media sosial tersebut, termasuklah Instagram kita di Hope Channel Asia Tenggara ya. Dan jangan lupa untuk bersama-sama dengan saya sekali lagi pada pagi Sabat esok sebelum kita turun beribadah dan berbakti bersama-sama di gereja Tuhan. Kita juga ingin beribadah dengan sarapan kasih terlebih dahulu jam 7 pagi ya pada hari Sabat esok. Dan semoga Anda semua akan terus diberkati Tuhan. Mari kita lihat sekiranya ada ucapan-ucapan terakhir di sini sebelum kita tutup. Sister Rachel, amen, and thank you so much. Daripada Auntie Nancy Juwai, good morning Pastor, friends who are watching, and thanks for sharing sarapan kasih. Terima kasih yang sudah bersarapan dan juga berkongsikan sarapan kasih. Jangan lupa yang belum kongsi itu, kongsikan, share di dalam dinding Facebook pribadi Anda. Tina Gura, amen. Flora Steyun, amen. Felsi Rongga, terima kasih Pastor, Tuhan memberkati. Sister Rongga sekeluarga juga. Bonika Flo, amen. Tina Gura, terima kasih Pastor, dengan renungan pagi ini Tuhan memberkati. Sehingga kita bertemu lagi pada hari esok. Tuhan memberkati. Shalom, haleluya, shalom, aleichem.